Indonesia, negeri agraris dengan jutaan hektar lahan padi yang menjadi sumber kehidupan. Sawah-sawah hijau ini bukan sekadar bentang alam, ini adalah urat nadi ketahanan pangan nasional. Namun di balik hijaunya daun dan kokohnya batang padi, tersembunyi musuh kecil yang nyaris tak terlihat. Penggerek batang padi, hama tersembunyi yang mampu menggagalkan panen, menurunkan produksi, dan mengancam ketahanan pangan negeri. Penggerek batang padi adalah larva dari ngengat kecil yang menjadi momok petani di seluruh penjuru negeri. Spesies utamanya meliputi Scirpophaga incertulas, penggerek kuning, Chilosupresalis, penggerek putih, dan Sesamia infrans, penggerek merah, jambu. Larva hama ini menyusup ke batang padi dan hidup di dalamnya. Disinilah mereka merusak jaringan tanaman, menghentikan pertumbuhan, bahkan membuat bulir padi gagal terbentuk. Siklus hidupnya yang cepat dan kemampuan bersembunyi di dalam jaringan membuatnya sulit dikendalikan secara kasat mata. Padiku banyak yang bulirnya hampa. Mbak, tahu gak apa penyebabnya? Gejalanya? Beluk, daun tengahnya menguning. Serangan penggerek batang padi menghasilkan dua gejala utama. 1. Mati pucuk, dead heart. Daun bagian tengah mengering dan mudah dicabut, terjadi pada fase vegetatif. 2. Beluk, whitehead. Bulir padi menjadi putih, hampa, dan gagal panen saat fase generatif. Dampaknya sangat merugikan. Petani bisa kehilangan hingga 60% hasil panen bila serangan dibiarkan. Tak hanya menyerang hasil, hama ini juga memicu krisis ekonomi lokal dan berpotensi mengganggu ketahanan pangan nasional. Kenapa populasi penggerek bisa meledak? Inilah beberapa faktor pemicunya. 1. Penanaman padi yang tidak serempak. 2. Penggunaan pestisida kimia secara berlebihan dan tidak selektif. 3. Kurangnya rotasi tanaman dan sanitasi lahan buruk. 4. Iklim hangat dan lembab mempercepat siklus hidup hama. Tanpa pengendalian yang terencana, serangan akan terus berulang setiap musim, semakin merugikan petani. Mengendalikan serangan penggerek batang padi bukan perkara sederhana. Hama ini tidak menyerang dari luar, melainkan menyusup ke dalam batang, berlindung dari pandangan mata, dan merusak dari dalam. Oleh karena itu, pendekatan konvensional seperti penyemprotan pestisida secara sembarangan bukan lagi solusi yang efektif. Bahkan, justru bisa memperparah keadaan. Diperlukan pendekatan yang menyeluruh, berkelanjutan, dan terintegrasi. Pendekatan ini dikenal dengan nama pengendalian hama terpadu atau PHT. Strategi yang menggabungkan berbagai metode pengendalian yang ramah lingkungan dan efisien tanpa ketergantungan pada bahan kimia semata. Beberapa strategi pengendalian terpadu yaitu 1. Tanam serempak untuk memutus siklus hidup hama. Langkah pertama dalam pengendalian terpadu adalah tanam serempak. Saat seluruh petani di satu hamparan menanam padi dalam waktu yang sama, siklus hidup penggerek menjadi terganggu. Tanam serempak mencegah adanya tanaman yang masih muda ketika populasi penggerek dewasa mencari tempat bertelur. Artinya, peluang hama untuk berkembang biak
menjadi sangat kecil. Metode ini terbukti sangat efektif di berbagai daerah sentra produksi padi dan menjadi kunci keberhasilan PHT. 2. Monitoring dan perangkap feromon. Monitoring atau pemantauan rutin adalah langkah penting berikutnya. Petani dapat menggunakan perangkap feromon dan lampu UV untuk memantau populasi ngengat penggerak di malam hari. Perangkap feromon berfungsi meniru bau betina sehingga menarik pejantan masuk perangkap. Ini membantu dua hal. Memonitor apakah populasi hama sedang meningkat, mengganggu proses perkawinan agar jumlah telur berkurang. Monitoring ini membantu petani menentukan kapan waktu paling tepat untuk melakukan tindakan pengendalian, sehingga penyemprotan pestisida bisa dilakukan secara tepat waktu dan tepat sasaran. 3. Musuh alami. Trichogramma sebagai parasitoid telur. Alam sebenarnya telah menyediakan pasukan alami untuk membantu petani. Trichogramma spp, serangga mikroskopik yang menjadi musuh alami penggerek batang padi. Trichogramma adalah parasitoid yang menyerang telur-telur penggerek sehingga hama tidak sempat berkembang menjadi larva. Dengan melepaskan Trichogramma secara berkala di lahan, petani bisa menekan populasi penggerek sejak fase awal tanpa perlu menyemprot bahan kimia. Ini adalah bentuk pengendalian hayati yang sangat ramah lingkungan dan aman bagi ekosistem sawah. Jika populasi hama sudah melewati ambang ekonomi, maka penggunaan pestisida tetap diperlukan, namun dengan cara yang tepat dan bijak. Petani dianjurkan menggunakan insektisida berbahan aktif fipronil, klorantraniliprol, atau emamectin benzoat yang telah terbukti efektif terhadap penggerek batang padi. Penyemprotan dilakukan berdasarkan hasil monitoring, bukan kebiasaan. Penting juga untuk selalu mengenakan alat pelindung diri (APD) agar tidak keracunan pestisida dan mengikuti dosis anjuran agar tidak mencemari lingkungan maupun merusak populasi musuh alami. 5. Pengelolaan lahan pasca panen. Langkah terakhir dalam strategi terpadu adalah pengelolaan sisa tanaman dan jerami setelah panen. Jerami yang dibiarkan menumpuk di lahan bisa menjadi sarang hama untuk berkembang biak. Oleh karena itu, pengolahan lahan sangat penting, baik melalui pengomposan, pengolahan mekanis, atau integrasi dengan ternak. Dengan pengelolaan sisa tanaman yang baik, petani dapat memutus siklus hidup hama sekaligus memperbaiki kesuburan tanah secara alami. Strategi pengendalian hama terpadu bukan sekadar konsep, tapi langkah nyata menuju pertanian yang lebih sehat, produktif, dan berkelanjutan. Selain itu, kunci pengendalian penggerek batang padi ada pada kolaborasi, yaitu petani yang aktif melakukan pemantauan dan penerapan PHT, penyuluh pertanian yang membimbing dengan ilmu dan teknologi, dan teknologi digital yang mendeteksi potensi serangan sejak dini. Di tengah ancaman, selalu ada harapan. Dengan edukasi, sinergi, dan inovasi, petani Indonesia semakin siap menghadapi hama. Penerapan pertanian ramah lingkungan dan berbasis teknologi akan membawa kita menuju kemandirian pangan.